hashtag-hashtag yang pro pemerintah cuma 3 juta. Sementara yang anti pemerintah itu 9 juta. Siapa sih sebenarnya Indi yang beternak buzzer ini? Memang hak masyarakat untuk melaporkan Betul. apapun, memang hak. Tapi Kapan ajak Pak Jokowi duduk di Oh situ. iya, Pak Presiden asik di 1 jam, Nah. 1000 pesan. Sensasi baru, nikmati waktu. Apa kabar? Kabar baik ini. Aduh, senang banget bisa ketemu. Kita bertemu kita sudah berpisah 9 purnama gitu. Nah, ya. Masa? 10 ya. Kayaknya 10 lebih. purnama. Ratusan. Ratusan purnama ya. Bang Fajrul, karena kita jauhan boleh kita buka? Boleh, Keberatan nggak? boleh. Enggak apa-apa. Oke. 2 meter kan? Ada, Ya, ada 2 meter. Kan Oke. tetap protokol kesehatan. Gimana rasanya di pemerintahan, Bang? Asik. Karena aku taunya Bang Fajrul itu dari zamannya pengamat kan, Ya. dari zamannya aktivis kan, Ya. terus tiba-tiba sekarang dari pemerintahan gitu kan. Apa rasanya tuh apa gitu dengan di jalanan? Tidak banyak berbeda sebenarnya, karena Pak Jokowi bilang Mas Fajrul tetap aja seperti dulu. Tetapi kan ada batasannya, Indi, karena aku itu kan juru bicara presiden. Ya. Menurut tupoksinya itu adalah menyampaikan sesuatu setelah presiden berbicara. Jadi kan Oke. aku kan tidak boleh bicara sesuatu kalau Before. presidennya bicara. Nanti orang bilang ini presidennya yang mana? Kan nggak boleh. Jadi presiden harus pidato dulu, presiden harus menyampaikan arahan dulu, kebijakan dulu, atau keputusan tertentu dahulu, atau kemudian beliau sedang mengadakan agenda tertentu melantik seseorang begitu ya. Nah setelah itu baru aku bicara. Nah kalau dulu kan aku udah nyerbu duluan. Presiden belum bicara apa-apa ini udah. Aku udah duluan serang. kayak gitu. Nah jadi ada upaya untuk menahan diri, mendengarkan terlebih dahulu apa yang beliau sampaikan, terus kemudian aku menyampaikan kadang-kadang dalam bentuk verbatim kata-kata presiden langsung, atau aku menjabarkannya. Oleh karena tantangannya Indi, karena kan harus tuntutan aku tuh kan adalah menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada Oke. presiden, ataupun kepada pemerintah, tapi sebenarnya khususnya kepada presiden. Nah, Karena jubir presiden. karena jubir presiden. Karena kan ukuran kuantitatifnya itu adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu harus di atas 80%. Oke. Kalau di bawah itu, nah itu udah mulai gugup itu. Ini, waduh, iya. ini kayaknya aku menyampaikan kepada audiens yang ini kurang. Apalagi sekarang sulitnya minta ampun kan. Sulit dalam arti? Misalnya harus bicara kepada milenial berbeda. Oh, iya. Kalau keseangkatan aku generasi X gampang. Karena mereka umumnya orang-orang yang sudah mapan, yang sudah yang settle begitu. Jadi tinggal disampaikan aja dengan bahasa yang kampus, bahasa akademis begitu ya. Tapi kalau ke generasi milenial agak sedikit beda. Harus Dan harus medianya juga harus beda. Mereka kan belum terlalu, tampaknya mereka itu ada setengah mungkin masih suka televisi atau membaca koran gitu. Bahkan mereka udah nggak baca Udah nggak koran baca loh. sama sekali kan. Dan bahasanya harus sampaikan berbeda. Anakku aja itu generasi Z kan, baru lulus 24 dan 23, Oke. baru lulus kuliah. Kalau ditanya pernah nonton bapaknya nggak di televisi? Kagak. Jadi dan mereka, aku kaget ketika aku tanya, ketika mereka ngomong ke aku, aku sama teman-teman baru lihat ini, baru lihat Ayahmu? Bahaya katanya. Di mana aku bilang? Di Deddy Kobuzer. Malah di Deddy Kobuzer Jadi dia bukan nonton, di TV. bukan. Jadi mereka oke. nontonnya di podcast. Nah, sementara generasi milenial dan generasi Z ini jumlahnya sudah hampir Iya. 50% lebih. Coba lihat, hampir 60% mereka. Dan yang lebih banyak generasi Z. Itu lebih besar daripada generasi Jadi milenial. kalau mau meraih yang lebih banyak, kita yang harus Kita migrasi. yang harus turun. Jadi pidato presiden, arahan presiden dibuat lagi, diolah lagi menjadi pesan yang pas buat mereka. Dalam bentuk apa? Ya, dibuat lagi. Kemudian mencari ininya, medianya. Oh, Medianya oke. kan seperti ini. Makanya aku kejar juga nih si Indi Bikin kan. sendiri? Bikin Enggak, sendiri, kami punya juga sendiri. ha-ha. Dan kami juga memanfaatkan
yang media-media yang dimiliki oleh pihak lain oke. seperti Indi kan sekarang, kemudian Iya. ada punyanya Deddy Kobuzer, Oke. kemudian yang lain-lain. Karena kami harus mendatangi Mm-mm, mereka mm-mm, dengan media mereka, dengan bahasa mereka. mhm. Tapi yang nggak bisa aku TikTok. Bahasa TikTok aku nggak bisa karena harus menari-nari begitu kan ya. Wah, nggak dapat aku, Nggak dapet. nggak dapat. Padahal di sana juga bersarang banyak Banyak milenial juga, dan banyak juga. kelompok Z. Iya, iya, Jadi iya, iya, tantangannya iya. besar banget. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan aku cukup diundang oleh Indi, Satu TV satu ditonton TV ditonton seluruh Indonesia. Indonesia. Dan wah udah jadi sudah. Oke, Kan sekarang seperti berarti itu. bagi-bagi TV tidak menghindar TV kan? tidak menghindar, televisi, terus. radio jalan terus. Oke. Kan ada beberapa misalnya ada radio tertentu yang untuk kalangan tua, Iya, iya. ada tertentu untuk kalangan anak muda. Jadi kami betul-betul harus memperhitungkan audiensnya ini. Atau kalau orang komunikasi bilang komunikannya Iya. ini harus dianalisis Oke, betul oke, gitu. Tapi yang oke. paling berat itu bicara dengan kalangan milenial dan Z ini. Mhm. Karena pesannya beda, medianya beda, Caranya pun beda Caranya gitu. beda, Gimana seperti caranya itu. mereka supaya nonton stay Heeh. lebih dari setengah jam Jadi itu misalnya. kan luar biasa. Mereka kan cepet banget tuh langsung Betul. pindah. Dan mereka itu kan lahir sejak di dalam kandungan, terutama Z ya. Itu sudah generasi digital. Iya, betul. Kalau generasi X setengah analog, setengah digital. Makanya banyak nasihat. Oke. Orang generasi X kayak aku kan kurang mau mendengarkan. Kemudian yang generasi milenial juga ada yang belum ya, tapi sudah oke. Nah, itu Kesimpulan. tantangannya. Nah, kesimpulan nih, balik lagi ke pertanyaan aku. Mm-mm. Lebih enak dulu ketika jadi pengamat bisa gonggongin pemerintah dari luar atau sekarang nih, Dua-duanya Bang? punya kelebihan sih sebenarnya. Kalau dulu kan betul-betul hanya terpaku pada urusan melakukan kritik langsung gitu ya terhadap satu program tertentu atau satu kebijakan tertentu atau orang tertentu begitu. Kalau yang di dalam ini kan sekarang bisa juga berdiskusi dengan presiden untuk isu tertentu. Jadi misalnya aku bisa mendiskusikan pada presiden kan lebih banyak aku ini bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, kan itu sudah semacam the Kayak- champion lah gitu ya. Championnya demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, terus kemudian Already in your iya, blood lah ya. itu sudah seperti itu. Nah, kalau dulu tuh kan cuma disemburkan ke media. Kalau sekarang kan aku bisa diskusi dengan presiden, menyatakan Pak, saya analisis saya seperti ini, rekomendasi saya seperti ini. Kalau Bapak misalnya bisa masuk dalam gambaran kebijakan Bapak, mohon disampaikan atau dipertimbangkan. Misalnya pernah ribut di masyarakat terkait dengan presiden dipilih langsung atau Ya. tidak gitu kan, pernah ribut kan ya. Kemudian pilkada langsung atau tidak. Atau Pilpres presiden bisa lebih dari 2 8 kali. tahun gitu. Ada gitu Ada kan. juga yang gitu. Aku melakukan analisis, Oke. bertemu dengan beliau, aku menyampaikan pandangan. Beliau mengatakan, Mas Fajrul, saya ini lahir dari reformasi loh. Gitu kan. Jadi wali kota 2 kali, Iya. jadi gubernur dan jadi presiden 2 kali. Saya akan setia dengan cita-cita reformasi, berarti setia dengan sumpah saya, yaitu mempertahankan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Jadi katakan saja kepada publik, kepada media, bahwa saya setia kepada Undang-Undang Dasar 45 tegak lurus, tetap saya ingin presiden wakil presiden 2 kali, kemudian pemilihan presiden tetap langsung dan pilkada tetap langsung. Dan Oke. yang sekarang ini juga hasil diskusi, akhirnya undang-undang ITE juga diupayakan untuk direvisi oleh karena ada kritik dan masukan dari masyarakat. Jadi tidak benar kalau mengatakan presiden itu tidak menerima kritik atau masukan. Ini yang bukti terbaru nih, undang-undang ITE nih. Iya. Ini ajaibnya Bang Fajrul itu adalah bisa baca pikiran saya. Gitu ya. Karena saya mau masuk ke Kayak slide gitu ya? itu gitu. Ke slide itu soal UU ITE. Kan ini yang sedang ramai juga. Ini bahkan kita ngambil juga dari Ya, Twitternya dari- Bang Fajrul Rahman ya. kan.
revisi UU ITE siapa takut gitu kan. Ini karena menyampaikan keinginan political will untuk melakukan perubahan jika dianggap itu tidak adil bagi Tidak masyarakat adil, gitu. betul. Ini kurang lebih baru beberapa hari yang lalu. Baru tanggal Ya 15, kan? sekarang kan tanggal 17. Nah, presiden mengatakan itu apa triggernya? Ini kan ketika bertemu dengan TNI dan Polri dalam Rapim gitu. Sebelumnya sudah banyak masukan. Iya. Beliau sudah banyak masukan segala macam dari masyarakat, dari pers, dari pihak perempuan. Karena kan undang-undang ITE kan macam-macam tuh. Ada teman-teman pers, ada teman-teman yang aktif di media sosial, ada yang perempuan, ada yang kalangan masyarakat oposisi segala macam. Dan akhirnya presiden mengatakan, oke, saya tuh sudah melakukan perubahan sekali kan. 2008 kan zamannya Pak SBY. Terus kemudian 8 tahun kemudian 2016 Presiden Jokowi mengubah karena mendapat masukan dan kritik dari masyarakat. Nah sekarang rupanya masyarakat bilang tidak cukup nih perubahan yang pertama, ingin perubahan yang kedua. Nah, Presiden mengatakan mari. Tapi sekarang ini kalau betul-betul agar mencerminkan keadilan, kemudian kepastian hukum, kemudian kemanfaatan bersama-sama, siapapun sekarang yang melakukan kritik, nah itu harus memberikan masukan. Nah itu, jadi urut-urutannya timelinenya itu salah satunya adalah ketika Bapak Presiden mengatakan silahkan kritik pemerintah. Ya itu salah satu. Dan ada suara-suara Dan itu ada yang 2 kali beliau mengatakan itu kan di depan ombudsman, ketika laporan tahunan ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Itu Presiden mengatakan negara itu harus hadir dengan melayani publik secara paripurna. Supaya paripurna seperti apa? Harus ada kritik, harus ada masukan. Nah, kemudian yang kedua di hari pers. Betul. Hari pers juga agar pers melakukan kritik juga. Kembali suara di masyarakat itu begini, ketika ada presiden mengatakan silahkan kritik pemerintah, tapi masyarakat kan jangankan kritik, bertanya aja ditahan gitu. Itu pertanyaan dari Pak Yusuf Kalla ya. Iya, jadi kan aduh boro-boro kritik, nanya aja dilaporin ke polisi, urusan gitu. Dari situkah timelinenya kemudian beliau mengatakan akan revisi UU ITE? Jadi banyak sih ininya ya, banyak momen-momennya. Artinya beliau selama ini banyak sekali mendapat masukan, kritik-kritik dari masyarakat. Nah termasuk kemudian lalu dinyatakan beliau agar di hari pers tersebut atau di pas tahunan ombudsman itu, terus kemudian ada kritik juga dari Pak SBY yang mengatakan itu kritik seperti gula kalau kebanyakan gini. Tapi bagus juga kritik dari Pak SBY, terus kemudian dari Pak Yusuf Kalla. Beliau kedua-duanya kan menyampaikan ini sebagai negarawan. Kemudian juga ada fatwa MUI 2017-2004. Nomor 24 itu juga sebenarnya salah satu masukan juga. Karena kan di sana masyarakat termasuk MUI melihat ini kok sepertinya dunia digital ini seperti hutan rimba, saling menerkam kan seperti itu. Dan Pak Din yang dituduhkan radikal juga gitu ya. Nah, itu salah satu itu kayak kumpulan hal yang membuat beliau jadi dari masukan-masukan yang terjadi di dalam masyarakat itu menjadi masukan oleh presiden. Jadi seperti aku katakan tadi di awal, misalnya ketika masyarakat ribut tentang pilpres langsung, pilkada langsung, kemudian ada tuntutan agar presiden bisa 3 periode. Nah itu masukan dan kritik kan, beliau langsung menjawab. Jadi beliau itu setiap hari itu mendengarkan masukan, briefing, atau kemudian biasa memanggil atau mengajak diskusi. Aku juga itu biasanya memberikan analisis tentang situasi politik, demokrasi, hak asasi, toleransi begitu ya. Dan sisi yang lain. Dan sisi yang lain itu memberikan, lalu juga memberikan selain analisis juga memberikan rekomendasi begitu. Nah itu alhamdulillah beberapa seringkali dipertimbangkan oleh beliau. Karena kita betul-betul ingin menjaga legacy presiden itu apa sih ke akhir itu. Terakhir itu kan pengennya kita agar demokrasi konstitusional yang kita bangun sejak reformasi 98 itu berjalan paralel dengan kesejahteraan masyarakat. Nah ini 2 nih yang harus kita jaga habis-habisan. Nih presiden pengennya kan seperti itu. Walaupun setahun ini dihantam oleh pandemi kan, jadi yang kesejahteraan ini agak rumit. Tetapi presiden kan akhirnya mengubah refocusing dari APBN itu untuk keperluan kesehatan, bantuan sosial, dan kemudian juga untuk
terkait dengan pemulihan ekonomi terutama Oke. UMKM. Oke. Jadi tetap ingin negara itu hadir Iya. ke dalam masyarakat. Wah, luar biasa. Dan Pening ya yang kepala ya Bang ya? Pening nggak? iya, yang menarik itu kan kalau dulu kan hanya memperhatikan kereta kalau saya menyatakan sesuatu kepada menteri tertentu atau kepada presiden yang lama gitu kan ya, itu hantam cuma satu arah begitu kan Iya. ya. Kalau sekarang ini kan dari seluruh arah kan, dari seluruh arah, seluruh masyarakat. Jadi akhirnya ya oke, asik banget. Jadi saya harus setiap hari melakukan analisis dengan tim. Jadi ada dibantu misalnya kayak Dirjen Aptika melakukan Oke. analisis mengenai isu-isu tertentu. Kemudian juga ada dari dalam juga kita harus menyusun daily briefingnya, Luar biasa loh agenda Bang. tertentu. Jadi asik. Jadi kalau dulu satu arah ini aku, terus kemudian pemerintah. Kalau sekarang ini pemerintah ada 270,2 juta orang dengan beragam kepentingan dan segala macam, Iya. dan harus mendampingi presiden. Dengan berbagai kepentingan tetapi harus keluar satu putusan Harus yang sebuah bisa satu putusan. kalau bisa membuat semua happy. Dan Ya, itu sulit. itu memang itu cukup sulit. Tapi kan makanya presiden itu seminggu itu Senin sampai Kamis itu macam-macam tuh rapatnya. Ada rapat terbatas, ada rapat intern, ada rapat paripurna, ada rapat kabinet. Iya. Seperti itu. Kemudian sebelum COVID itu biasanya kami Senin sampai Kamis itu rapat, Jumat itu sudah terbang ke seluruh Indonesia. Oh, oke. Untuk mengecek DNA-nya Pak Jokowi ini kan belusukan, Iya. namanya juga merakyat. Jadi selalu pengen mengecek ini jalan tidak, kebijakannya jalan tidak, programnya jalan tidak. Itu Jumat, Sabtu, Minggu biasanya sudah keliling Indonesia. Tapi karena COVID enggak, 2 hari itu bisa sampai 10 kabupaten kami mendampingi. puyeng. Itu, aduh, Gila. udah kayak apa? Ini, waduh, dahsyat banget. Nah, di situ juga yang membuat aku senang ya. Karena dalam pengertian ini beliau merakyat, ingin segala keputusan pemerintah itu sampai kepada rakyat, dan aku diajak sebagai jubir untuk juga melihat langsung, Lihat langsung. ini jalan atau tidak. Iya, Nah, iya. kemudian aku tentu ada tugas tambahannya adalah harus menyampaikan apa yang dilihat, apa yang diinginkan masyarakat, dianalisis, disampaikan kembali kepada presiden, atau kemudian disampaikan Berarti kepada publik. Posisi Bang Fajrul sekarang ini seperti orang yang dulu Bang Fajrul kritik ya. Siapa Maksudnya, itu? Dulu. Dulu Dulu kan iya berasa Menteri seperti- Penerangan. aku nggak bilang gitu. tapi seperti itu berarti kan posisinya gitu. Ternyata kalau diserang dari berbagai macam sisi itu rasanya seperti ini Iya, gitu. rasanya seperti ini. Ada yang didengar, ada juga yang enggak. Anggap angin lalu gitu. Kalau presiden kan bilang begini, Mas Fajrul, saya jangan takut dengan semua kritik atau apapun. Saya itu sejak dari Solo, dia bilang, sampai dengan ke istana itu, apa sih yang tidak dikatakan tentang saya. Jadi presiden juga ngajarin bagaimana menjadi sabar. Bagaimana menjadi sabar menghadapi banyak pihak. Terus kemudian yang kedua, beliau bilang kita kan punya 2 telinga, cuma 1 mulut kan gitu. Jadi lebih banyak mendengar Oke. dan lebih sabar gitu. Aku kadang-kadang pikir ya, aku kan aktivis ya. Kadang-kadang tuh gregetan ya. Gregetan pengen apa? Gregetan. Aduh, presiden gue diginiin gitu ya. Tapi dia ada rasa, sabar oke. banget kan ya. Sabar, menanggapinya sabar, menyampaikannya juga dengan sabar. Walaupun pernah presiden bilang, Mas Fajrul jangan seperti saya. Mas Fajrul kan dulu galak, harus tetap galak katanya. Tapi mau galak gimana yang Mau galak dihadapin gimana? rakyat? ya Hadapin kan? rakyat kan nggak bisa Iya. enggak. Nah, tapi kalau terhadap buzzer harus galak. Kenapa? Karena mereka Buzzer akunnya yang mana dulu buzzer yang di digalakin? itu, Kan di banyak media juga. sosial tuh. Banyak juga buzzer yang justru berada di posisi pemerintah kan, menggonggong ke oposisi Oh, beda. lah Buzzer istilahnya. itu kan beda sama influencer. Influencer itu kan orang-orang yang punya nama ya. Seperti Bang Karni 3 juta orang ininya, atau iya. Pak SBY itu influencer tuh. 10 juta followernya. influencer, Orang oke. yang dengan nama tertentu Jelas memperjelas identitas. dia sedang melakukan branding dirinya juga. Bahkan ada juga yang seperti Raffi Ahmad atau Nagita yang Influencer juga influencer ya. tapi untuk bidang Oke. bidang ekonomi begitu ya. Influencer itu menurut penelitian 65% di seluruh dunia itu sudah jadi
sudah jadi profesi Oke. karena menghasilkan Oke. uang. Kalau Nah, influencer yang jelas ya. jelas Yang kalau buzzer buzzer yang nggak itu jelas. kalau di media sosial tuh akunnya itu biasanya cuma Telur. angka telur gitu ya. Terus kemudian ada 8 angka, terus kadang-kadang juga gambarnya nggak jelas. Nah, itu kerjanya itu caci maki. Banyak juga Gitu, tapi Pak. Bang yang mencaci maki pihak lawannya pemerintah. Nah, aku sebenarnya tertarik ya. Ini berapa banyak sih di Twitter ini Iya. yang pro pemerintah dan yang anti pemerintah. Iya. Pernah minta bantuan media web Aha. melakukan survei dalam satu jangka waktu tertentu tahun lalu. Itu ada 9 juta lebih yang menyerang pemerintah, menyerang presiden. Kalau Dan yang membela itu cuma 3 juta. Serius? Iya, 1:3. Oke. Nah, akun aku ya kan 24 jam diserang kan ya. Wah, kalau aku nyebutin kata-katanya berat deh di Iya, sini. iya. Jalan aku yang lakukan adalah melakukan ini aja, blok aja, blok. 3 juta itu. Enggak, itu salah satu di antaranya, di antara mereka itu pernyataan kadang-kadang sumpah serapah yang segala macam seperti itu. Akun Pak Jokowi kan juga diserang dengan kata-kata yang ini. Apalagi kalau Pak Presiden itu lagi di YouTube gitu ya, siaran langsung, itu yang brrrr kayak gitu kelihatan tuh hantaman-hantamannya kayak gitu. Kadang-kadang aku, aduh ini kenapa orang-orang tuh begini ya. Abang pernah mengatakan ini nih, tegaskan tidak punya buzzer. Bener, pemerintah tidak punya buzzer. Tidak punya sama sekali. Yang terorganisir tidak ada. Tidak ada. Tapi yang ngebelain pemerintah itu kan resmi ya. Kalau disebut pemerintah itu ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri koordinator, menteri 34, lembaga-lembaga negara. Itu kami yang disebut dengan orang yang berkomunikasi kan humas. Kalau di Kemenko kan ada humas. Terus kemudian kalau dengan presiden berarti juru bicara. Kemudian wakil presiden punya juru bicara. Kemudian juga misalnya kayak KSP dia punya juga timnya. Nah, itu semuanya adalah milik pemerintah. Itu yang resmi. Itu yang resmi yang dan itu underground ada juga. tidak ada. Kami tidak punya hubungan dengan yang underground. Yang kami sebut sebagai pemerintah ya ini aja. Dan kemudian kalaupun kami menggunakan influencer, misalnya terakhir soal COVID atau tentang vaksinasi, salah satunya aku contohin Raffi Ahmad misalnya kayak gitu. Nah, itu gratis karena kami memerlukan beliau Raffi ini karena dia masuk ke kalangan milenial dan generasi Z. Jadi kami perlu juga untuk menyampaikan bahwa vaksinasi itu aman. Kemudian vaksinasi yang divaksinkan kepada dia itu sama dengan vaksin yang diberikan kepada presiden. Saya seperti itu. Dan aku yang suka juga mencari di semua media sosial. Kadang-kadang aku untuk satu isu tertentu misalnya aku kemudian dengan tim mencari ini siapa aja yang pas untuk kita ajak untuk kemudian bertemu dengan presiden, lalu kemudian menyampaikan isu tertentu. Yang kami garap terakhir itu ada 2, yaitu soal bagaimana agar menangani COVID-19 untuk kampanye 3M, 3M ya. Kemudian yang sekarang adalah untuk vaksinasi. Walaupun kemudian malamnya ada tuh foto-foto party. Ya, tapi dia sudah minta maaf. Iya. Dan kemudian itu ada kaget nggak waktu itu, Bang Fazrul? Kaget juga sih. Kaget juga, tapi kemudian dia minta maaf dan sudah selesai buat aku. Dia sudah bisa memahami. Paling tidak itu juga sebenarnya sebagai cara belajar juga bahwa kalau sudah divaksinasi itu berarti tetap 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, itu kan yang juga harus dilakukan. Jadi tidak berarti nanti sudah divaksinasi seperti hari ini nih kepada para pelayan publik di Tanah Abang. Rencananya kan ada sekitar 5.500 orang. Nah, saya mau nasihatin juga setelah divaksinasi tetap disiplin protokol kesehatan 5M. Kalau influencer yang berhubungan dengan pemerintah misalnya, contoh yang baik ya, kalau yang gratis kan kayak Raffi gitu lah ya. Itu gratis dalam arti? Gratis kemudian kan itu hanya untuk gratis kita mengundang, dia vaksinasi terus kemudian nggak ada dibayar rakyat sama tahu sekali nggak? Raffi Ahmad? Iya nggak, sama sekali tidak. Kemudian misalnya kayak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, itu dia melakukan branding dan awareness untuk menarik wisatawan baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang dia perlukan adalah traveler influencer. Ya, itu yang kalau kita banyak itu di media sosial tuh ada orang khusus yang melakukan itu kan ya. Kadang-kadang jumlah ininya tidak banyak followernya. Mungkin
kadang-kadang ada yang makro influencer seperti Raffi Nagita atau Atta gitu ya. Tapi ada yang mikro influencer yang cukup 1.000 followernya. Cuma dia memiliki engagement yang sangat bagus kepada para pengikutnya ya. Kalau Nah itu bisa langsung, itu influencer legal. kan, iya, kalau Itu legal. influencer kan kelar tuh Bang. Kalau influencer ya sudahlah kelar itu udah. Jadi kalaupun dia semua orang- dibayar ya, itu dari kementerian itu Oke. karena untuk satu tujuan tertentu Nah, gitu ya. Beberapa hari lalu aku ngobrol di sini nih, di tempat Abang nih di situ. Siapa? Bang Ferdinand Huta-Heian. Oh iya. Secara gamblang beliau mengatakan bahwa saya buzzer. Aku tidak ingin Iya, memberikan komentar. maksudnya gini, bahwa buzzer yang pro pemerintah juga banyak juga gitu loh Bang. Sebenarnya Ini perlu setiap program pemerintah, setiap kebijakan pemerintah kan ada orang yang mendukung. Misalnya Indi suka, misalnya sekarang tebakan aku nih suka dengan revisi undang-undang ITE. Nah Indi pasti menyuarakan kan ya, misalnya apa saja yang harus direvisi segala macam. Aku tidak akan menyebut Indi sebagai buzzer. karena jelas. Karena gitu. jelas, Iya. bukan hanya jelas, walaupun sebenarnya Indi kan tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah. Walaupun kemudian kalau ada tiba-tiba ada akun yang aneh-aneh begitu mendukung juga, kita oke aja. Oke. Nah, tapi yang penting menurut aku, baik ada dunia buzzer, ada buzzer. Aku sekali lagi mengatakan pemerintah tidak memiliki buzzer. Kemudian Tapi ada mengetahui- influencer. Bahwa aku kan karena aku pemain di medsos, aku tahu yang disebut buzzer itu adalah ini telur-telur ini yang aku 24 jam kok diserang, dan jalan aku biasanya ini caci maki, ini semua Buat kebun apa itu binatang semua gitu ya. dibaca Bang? Buat apa? Enggak, aku pengen tahu Pengen aja, tahu, oke. pengen tahu orang yang masuk ke Instagram aku. Kan kadang-kadang aku harus menjawab, Indi. Aku kan rajin orangnya. Anak rajin dan pinter. Jadi aku baca satu-satu, aku jawab. Gila, Ini misalnya habis dong ada waktu. tanya. Itu tapi kan ada waktu yang setelah kerja, aku biasanya baca. Aku jawab tuh, Bang, kapan mulai ini vaksinasi? Aku pasti jawab, sabar ya. Sekarang ini tenaga kesehatan dulu 1,5 juta, berikutnya ini pelayan publik 16,9 juta. Habis itu lansia 21,5 juta. Nah, setelah itu Anda. Saya jawab tuh. Bisa berapa orang dijawab? Atau per kadang-kadang hari? juga emosi aja, kalau misalnya dia senang sesuatu ya aku cuma senyum gitu, oke. kayak Emoticon. begitu. Aku balas. Oke. Kemudian di YouTube aku juga kan begitu, ada podcast di YouTube aku baca, ada yang sepanjang gila ini caci maki semua isinya. Kan kayak begitu. Ya aku blogin aja. Aku nggak merasa Cukup di blok aja. cukup di blok, Tidak selesai. perlu dilaporkan Tidak ke perlu, polisi. aku nggak melakukan itu. Aku pikir ya udahlah di blok aja selesai. Biarkan mereka dengan kebun binatangnya sendiri gitu kan. Karena mereka senang mencaci maki dengan bahasa binatang, ya biarlah mereka berkumpul dalam kebun binatangnya sendiri. Gitu. Selesai buat aku kan kayak begitu. Itu Abang kan. Ya udahlah untuk Pak peace Jokowi juga peace tidak of pernah. mind gitu ya udahlah. Coba gitu. lihat juga akun Pak Jokowi. Itu juga coba baca itu yang menyerang Pak Jokowi baik di Twitter, Instagram, di Facebook, di YouTube beliau itu serangannya itu luar biasa. Itu di- Beliau tidak pernah peduli. ada adminnya atau Pak Ada, Jokowi semua yang enggak ada admin, kan tentu presiden kan Iya. tidak ini. Tapi beliau suka membaca. Presiden itu kalau perjalanan dari Jakarta ke Bogor, itu beliau buka medsos beliau, membuka berita-berita. Ini juga ini 1 jam 1.000 pesan ini kalau lihat ada jubir saya. Iya. Dia buka juga sedikit-sedikit gitu ya. Kadang-kadang kalau ada acara di televisi di ILC gitu ya, itu biasanya kalau besok ketemu gitu ya, kurang galak tadi malam. Kurang galak. Wah Pak, tapi kan Bapak kan saya harus ngikutin Bapak orang Solo. Enggak usah. Fajrul, kamu diangkat supaya galak. Ini Habis itu kurang ketawa. Ketawa. Kadang-kadang tuh ada beberapa yang mendengar ya, beberapa menteri yang mendengar habis keluar dari tempat itu. Tuh kan, gue udah bilang katanya, lu harus galak Jero. Itu menteri-menteri, aku bilang, waduh Pak, saya susah juga kalau galak lagi seperti dulu. Padahal karakternya udah pengen. Bener. Tapi enggak, tapi akhirnya belajar sekali. Aku betul-betul banyak belajar dari presiden. Kesabaran, tidak mudah tersinggung ya, tidak mudah terhina. Kemudian selalu membaktikan diri. Udah bekerja buat rakyat deh. Jadi kalau ada orang tanya, Mas Fajrul berpikir 2024, enggak, sampai itu berpikirnya cuma gimana caranya memberikan yang terbaik buat presiden gitu ya. Sama sekali selesai. nggak ada kepikiran Enggak 2024 jadi apa kepikiran. kayak gitu. Enggak, habis selesai mungkin juga jangan-jangan jadi petani, selesai tidak Atau berpolitik pengamat lagi. Pengamat Gonggong lagi. pemerintah berikutnya.
Tapi kan seperti aku jawab kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla menanya, aku bilang, aku jawab lah ya, Pak Yusuf Kalla sebenarnya kan gampang. Dulu kan kita selalu juga berpikir bahwa aku lihat aja tuh Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E kan gitu. Aku membaca sedikit ini. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan melakukan pendapat. Terus 28J kan tentang pembatasan. Ada pertimbangan moral. Pertimbangan moral itu artinya harus disampaikan dengan santun. Nah itu yang dikatakan oleh Pak SBY. Terima kasih Pak SBY. Dulu saya kritik keras juga sama Bapak. Kemudian nilai-nilai agama. Nah ini kalau di dalam Islam kan sudah ada fatwa MUI yang 24 tahun 2017 mengenai bagaimana harus menjadikan dunia digital atau media sosial atau kritik itu untuk yang sifatnya konstruktif. Ada dalam bahasa agama lah ya. Ada sekitar berapa halaman itu. Untuk keamanan ketertiban ya bacalah Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE atau kalau mau mengkritik turun ke jalan itu pakai yang Undang-Undang 9 tahun 98 itu tentang kemerdekaan menyatakan pendapat tempat umum. Kan misalnya salah satu kalau demo turun ke jalan kan nggak boleh masuk ke rumah sakit atau ke mana itu ke rumah-rumah ibadah kan nggak boleh. Nanti kalau demo tapi nggak baca Undang-Undang nomor 998 demonya di rumah ibadah nanti ditangkap jangan marah karena tidak baca undang-undang. Jadi nah ini kebanyakan juga banyak orang-orang tuh mestinya menurut aku baca aja. Nah ini di salah satunya Wakil Ketua DPR mengatakan UITE selama ini selalu jadi dasar saling lapor urusan-urusan kecil. Nah itu tanya sama Pak Yusuf Kalla karena anak beliau juga melaporkan yang duduk di sini itu salah satunya dulu. Nah itu jadi, tapi benar nggak disadari seperti itu urusan-urusan kecil lapor dan karena kemudian polisi memilih mana ini yang aku diproses. mengutip Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD, beliau mengatakan kan polisi memang hak masyarakat untuk melaporkan apapun, memang hak. Tapi, aku tadi malam diskusi dengan teman-teman dari Polri. Tetap saja apapun laporan yang dari masyarakat diterima, tapi akan dilihat. Nah, Presiden nambahin, harus dilihat secara selektif apakah itu memenuhi unsur-unsur pidana. Apabila tidak, ya tidak usah. Kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya selain revisi Undang-Undang ITE, Pak Presiden kemarin itu menyampaikan agar selektif dalam menerima laporan. Nah itu Bang, mohon maaf saya potong. Selektif dalam menerima laporan dan kemudian yang diproses pun selektif juga. Ada suara-suara gitu di masyarakat, perasaan kok yang pihak kami diproses, pihak sana enggak gitu. Alangkah enaknya jadi seseorang berinisial AJ karena sudah dilaporkan kemudian tidak diproses. Misalnya ada hal-hal yang seperti rasa kecemburuan mungkin Bang dari salah satu pihak, kok pihak kami terus yang di ini gitu. Nah ini mungkin juga yang bisa jadi masukan gitu. Memang masukan dari kepada masyarakat kepada pemerintah dan juga kepada pihak yang menjalankan. Kan begitu, makanya Presiden mengatakan sepanjang menuju ke usaha bersama melakukan revisi ini sekarang dari pihak kepolisian agar lebih selektif dalam ada menetapkan. Rasa ketidakadilan gitu loh Bang. Ya itu Presiden kan menyatakan itu Pak, beliau menangkap ada perasaan ketidakadilan. Tapi kalau yang Saracen 800.000 akun yang kerjanya tiap hari memfitnah, menyebarkan sara, ya nggak bisa ada jalan lain, itu harus diselesaikan kan. Nah kemudian harus paham juga. Mereka juga harus baca Undang-Undang ITE dengan benar. Di sana udah jelas. Nah, sepanjang undang-undang ini masih positif berlaku, maka berhati-hatilah. Buktinya Pak Karni Ilyas, Indi, TV One itu apa kurangnya sih mengkritik pemerintah coba? Tapi nggak ada satupun yang ditangkap kan? Kenapa? Makanya Presiden pas di Hari Pers bilang, salah satunya itu belajar dari pers loh. Ketika pers itu menyampaikan kritik atau menyampaikan informasi itu selalu mereka pikir pasti ada kebenaran di dalamnya, ada akurasinya, ada verifikasinya, dan itu sudah menjadi darah daging kan. Makanya tidak ada wartawan yang ditangkap kan. Walaupun kalau di ILC itu ya, itu kalau duduk sendirian itu semua yang diundang dari oposisi, apalagi udah yang hadir adalah biasanya angkanya rata kok, biasanya rata. Fadly John, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, aku di tengah sendirian itu siap gitu kan, dengarkan satu-satu. Rata kok Bang.
Ya. jumlahnya Ya tapi kan biasanya. nggak ada satupun yang ditangkap ya. Iya, iya. Orang-orang itu apa yang keras sekali mengkritik itu. Mhm, Tapi mereka menurut aku selalu bicara berdasarkan ada bukti-bukti, ada fakta gitulah ya. Iya. Kemudian mampu membuat logika yang Oke. bagus, bisa membedakan fakta dari opini. Nggak Oke. ada Oke. wartawan yang ditangkap. Iya. Nggak ada media massa yang dibredel. Nggak Nah, ada. walaupun Tapi undang-undang telepon ada nggak telepon? nggak tahu tuh undang-undang ITE dengan ada upaya revisi undang-undang ITE, teman-teman wartawan tadi banyak yang ngontak aku, Iya. termasuk teman dari Dewan Pers. Dia bilang, Mas Fajrul, ini loh, ini bahaya buat kita pers gini-gini. Pasal 27 kalau saya tidak keliru Oke. gitu ya. Ini bahaya. Iya, saya bilang masukin aja. Iya. Masukin aja nanti akan tentukan mungkin oleh pemerintah siapa yang akan bertanggung jawab. Yang mana saja juga Pasti gitu ya. kementerian, mungkin Kementerian Kumham yang pastikan yang bertanggung jawab pertama. Tapi bagaimana menampung ini sama seperti kita sekarang kan, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, itu kan juga mendapat masukan dari Oke. masyarakat. Abang tahu kan Sujiwo Tejo pasti dong. Teman dari Teman. ITB, teman berbaca puisi bersama-sama, dan ada rencana yang belum selesai, Apa? mau bikin buku puisi bersama. Wah, serius? Belum, nanti kita Serius? akan luncurkan. Ini nih mengatakan bahwa buzzer penumpang gelap dibiarkan, tapi kritikus berguguran. Nah, aku pernah dengan Sujiwo Tejo di TV One juga beberapa hari yang lalu, sama-sama dengan Arif Zulkifli. Aha. Ini isu penumpang gelap itu menurut aku juga perlu diinikan, karena kan banyak orang Ya. yang merasa bahwa dia ingin membela pemerintah, tapi ada banyak orang juga kan yang ingin membela pihak yang lain. Ya. Sebutlah kasus Saracen tuh ada 800.000 Ya. orang yang tiba-tiba membela menghantam pemerintah gitu ya. Nah, diambil lah ya. Nah, seperti aku tadi katakan secara faktual, kita coba cek ini berapa banyak sih sebenarnya dalam satu jangka waktu tertentu ini yang hashtag yang pro pemerintah, cuma 3 juta. Sementara yang anti pemerintah itu 9 juta. Ini juga aku heran juga. Siapa sih sebenarnya Indi yang beternak buzzer ini? Coba jangan ngaku tanya siapa, saya. ayo. Loh, bahkan aku kadang ingin bertanya ya. Ini apa benar? masa Apa abang nggak benar tahu? sih media-media ini ketika dia harus mengundang publik gitu ya? Kemudian juga memviralkan produknya, apa tidak memakai buzzer atau tidak memakai influencer? Influencer itu Kalau kan mirip media sih enggak, dengan jelas. media buying aja kan? Itu kan seperti media buying Iya, biasa. iya, Jadi iya. karena aku ingin mencapai generasi Y atau milenial Iya. dan Z, aku harus buying media buyingnya ke arah sana. Anak aku nggak baca koran gimana? Aku misalnya mengeluarkannya untuk koran dan televisi. Aku ingin mencapai generasi Z, nggak ketemu Iya. orang, mereka nggak Iya. urusan dengan Koran ini. juga udah ditutup satu Nah, persatu. Terpaksa misalnya media buyingnya ke Deddy Kobuzer misalnya gitu, atau ke Atta Halilintar, Iya, ke ini, nggak ada jalan lain. Nah, Oke. tetapi itu kan sepanjang itu resmi, nggak ada masalah. Oke. Sama aja dengan media buying biasa, misalnya memasang iklan di TV One atau di acara 1 jam 1000 pesan dan 1 juta iklan, Ya, gitu kan. amin. Amin, misalnya kayak begitu. Oke. Kan biasa aja media buying. Jadi untuk mencapai kalangan tertentu, kita bisa pakai 1 jam 1000 pesan, Oke. pakai acaranya Aki Pagi atau Aki Malam atau majalah Tempo atau apapun. Nah kayak gitu. Cuma memang buzzer ini tiap hari kan Iya, Bang. keluar. Jadi perlu nggak sih ditertibkan? Nah sebenarnya Maksudnya kan dengan tidak hanya pihak yang pro pemerintah saja, tapi yang kontra tapi juga. sebenarnya dengan adanya undang-undang ITE Aha. sebenarnya kan sudah ada. Tapi kemudian kan pemerintah juga punya, Kominfo kan punya tuh. Iya. Mereka selalu mengecek. Tapi kayak Aku kewalahan sayang juga memberikan deh, Bang. daftar ya. Aku sayang tidak membawa daftar langsung mengenai jumlah yang mereka take down. Kebanyakan itu akun pornografi. Oke. Kedua perjudian. Mhm. Yang ketiga unsur sara, menghasut kebencian sara. Aku heran juga kenapa yang lebih banyak adalah pornografi ya. Ini ada apa orang Indonesia ini? Iya, karena itu bahaya juga kan. Jadi Iya. itu lumayan banyak juga. Kalau yang kontra pemerintah, Yang kontra di-take down nggak? pemerintah terutama yang ini yang sudah dinyatakan seperti kelompok seperti HTI. Oke. Nah, itu kan sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang kan. Itu berarti produk-produknya itu akan dilihat. Oke. Apalagi kalau dia menyerukan anti Pancasila, anti Undang-Undang 45, anti NKRI, ya udah pasti kena tuh. Tapi kan mereka kan punya
punya semacam panel khusus untuk menyatakan ini bisa diturunkan atau tidak. Jadi tidak mudah secara langsung juga. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian Polri kan punya Cyber Polri juga iya, kan? Iya. Itu juga kayaknya kewalahan deh Bang. Iya. Kalau aku lihat kayaknya. Nggak ada jalan lain sebenarnya Indi. Ini kan dunia digital. Dalam hukum kan biasanya itu selain ada aturan seperti apa yang kami menyebutnya substansi regulasi. Jadi sebaik apapun sebenarnya nanti revisi ini ya, revisi undang-undang ITE ini, dia tetap memerlukan lembaga dan aparat yang menjalankannya. Tapi yang ketiga, dia tetap memerlukan habitus demokratis dari masyarakat. Kalau masyarakatnya kerjanya tuh melanggar hukum, misalnya kerjanya tiap hari memang sudah tahu bahwa lampu merah tuh nggak boleh terobos, dia terobos juga. Jalur busway nggak boleh, sudah tahu masuk aja. juga, sudah tahu pedestrian untuk orang jalan kaki, jalan juga. Nah itu, jadi harus ada 3 titik kalau dalam membangun sistem hukum. Regulasinya kita ubah, kemudian strukturnya berarti lembaga dan aparatnya. Nah ini makanya Presiden bilang tolong aparatnya lebih selektif dalam menerima dalam melihat selektif tapi adil kan, selektif bukan dan selektif adil dari salah satu. Ya pasti dong harus selektif dan adil. Dan kemudian yang ketiga harus terbangun yang namanya habitus atau kultur demokratis masyarakat, tidak memanfaatkan digital untuk yang disebutkan undang-undang ITE itu, melanggar kesusilaan, menghina orang, memfitnah orang, itu pasti akan ada. Urut-urut aja nanti siapa yang akan mengajukan dari pemerintah dulu. Nah ini kita belum belum ada rekonfirmasi terhadap ini. Yang ada baru pernyataan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang mengatakan akan menindaklanjuti yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, berarti kan ada selang waktu tuh dalam merevisi ini, karena harus mendapatkan masukan kritik dari masyarakat apa saja harus diperbaiki. Nah, Polri diminta oleh Presiden di dalam waktu yang ada ini untuk lebih selektif dan kemudian juga bisa mungkin membuatkan semacam ada aturan khusus bagaimana menghadapi ini semua. Artinya itu masih panjang ya, masih lumayan panjang juga ya. Masih lumayan panjang, tapi makanya dalam acara ini kita berharap sih, ini kan 1 jam 1000 pesan, berharap 270 juta rakyat Indonesia mendengarkan. Tolong semua kritik, semua masukan dari semua kalangan, tolong dimasukkan kepada DPR, kepada pemerintah, supaya kita bisa mendapatkan undang-undang ITE baru yang optimal. Optimal secara apa? Dia mencerminkan keadilan, dia mencerminkan kepastian hukum, kemudian yang ketiga dia mencerminkan kemanfaatan sosial. Itu aja sebenarnya. Jadi karena undang-undang ITE-nya masih ada, tolong baca baik-baik dan hati-hati. Dan seperti aku aja sepanjang ini nggak pernah terjadi masalah tuh. Pernah keseleo nggak Bang? Sebelum jadi jubir keseleo nggak? Menyampaikan sesuatu ya. Tapi nggak ada ini kan, nggak pernah ada yang melaporkan misalnya kayak gitu kan, umumnya aman-aman aja. Karena kebetulan aku kan juga belajar hukum ya. Jadi udah paham, wah ini bahaya sih. Ini bisa mendapat sesuatu nih kayak gitu. Bang, kalau saya boleh ambil kesimpulan ya, benar apa enggak nih? Tadi Abang kan nyampein banyak hal gitu. Menyampaikan begini ke Bapak Presiden, begitu ke Bapak Presiden. Artinya lebih mudah sekarang ya menyampaikan usulan sesuatu ke pusat pemerintahan ketimbang dulu ketika Abang jadi aktivis. Dulu kan nggak tahu, taunya cuma mereka dengar apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Taunya kalau ke TV One aja deh. TV One kayaknya mungkin mereka mendengar pagi ini kan seperti itu kan ya. Kalau lewat toa kan belum tentu mereka belum sampai itu. Betul. Kemudian sekarang, lewat dulu kan Twitter ada, tapi kan belum terlalu dilihat orang. Dulu media sosial ada, dulu Facebook. Nulis juga sih di Facebook, tapi kan dulu tidak terlalu diperhatikan kan media sosial. Kalau sekarang sudah diperhatikan kan. Kalau sekarang Abang bisa bicara langsung sama. Jadi aku kan tegas saja karena Presiden kan minta berharap aku bisa memberikan analisis, kemudian juga rekomendasi terkait yang aku katakan tadi, yang orang menganggap itu menjadi semacam branding aku gitu ya, urusan demokrasi, hak asasi manusia, soal toleransi, soal kemudian bagaimana caranya negara itu hadir buat masyarakat kan kayak begitu. Itu hal-hal yang
atau kemudian tentang dunia dunia kemahasiswaan gitu ya. Karena aku tetap aja dianggap orang, udah Pak Juru itu dari dulu sampai sekarang kayak mahasiswa aja, ya sudah nggak apa-apa, biar kayak Sohoki aja lah. Iya, tapi kemudian ada suara begini, Fajrul sekarang mah enak jadi komisaris gitu kan. Jadi ini jubir. Sekarang pendampingnya juga banyak tuh Bang di sini ya. Iya. Gitu. Ada suara kayak gitu. Wah, Fajrul mah sekarang udah enak gitu. Tapi aku tetap bawa mobil sendiri. Iya, gitu. iya, Aku masih senang ya. Karena menurut aku jabatan kan nggak mengubah apa-apa ya. Yang dilihat orang itu kan sebenarnya setelah memegang jabatan, kita berada di mana nanti itu. Dan aku tidak ingin hidup aku nanti menjadi diberatkan oleh atribut-atribut yang ada sekarang gitu. Jadi aku pengen makanya aku biasa aja. Aku kemana-mana, kalau aku nyetir sendiri. Ada ajudan aku nggak pakai, biasanya aku bilang kantor aja lah, aku jalan aja kan seperti itu. Paling kalau urusan protokol yang agak rumit gitu ya, karena ada presiden, ada menteri, aku terpaksa bawa protokol. Ini duduknya di mana ini? Bisa kayak gitu kan. Nah itu aku lakukan. Tapi kalau enggak, aku biasanya aku jalan sendiri, kemana-mana jalan sendiri, nyetir sendiri seperti itu. Naik pesawat tetap di ekonomi, walaupun ini kenapa jadi di sini, ya nggak apa-apa di sini aja, supaya jangan terlalu membuat jarak terhadap atribut jabatan itu. Toh aku harus berpikir ada satu hari ini tidak lagi dikaitkan dengan aku, dan aku akan kembali jadi aktivis. Orang masih tetap mengenang aku sebagai aktivis, tetap sebagai sebagai kritikus gitu ya. Kalaupun nanti ngajar mungkin harus ke kampus gitu ya. Aku tidak ingin semua jabatan, atribut jabatan itu menjadi beban buat hidup aku gitu ya. Jadi aku membebaskan diri dari situasi itu. Ke depan nih abis ini Abang masih bersama Pak Jokowi, alhamdulillah. Tapi kan nggak tahu ya rencana beliau setahun, 2 tahun, atau nanti sampai beliau habis masa jabatan, 2024. Abang masih bersama beliau gitu Ya, kan. betul. Nah, apabila nanti suatu saat nanti sudah selesai, ini Abang mau balik lagi ke aktivis atau lagi mau ngajar? Hatimu berat mungkin kemana? lebih banyak ada keinginan untuk mengajar, kemudian mengajar, membaktikan pengalaman ke dalam dunia dalam dunia akademis seperti itu. Kembali menjadi penulis yang buat Kompas, buat Tempo kan kayak begitu. Kalau sekarang kan terbatas sekali, dan kadang-kadang ingin membuat satu artikel berpikirnya 1000 kali. Bukan 1000 pesan. 1000 kali ini harus disampaikan apa tidak? Atau tetap ditulis, Tetap diterbitkannya ditulis nanti. nanti ya, mungkin itu nanti disimpan dulu. Lalu kemudian karena kan kalau dalam bentuk opini kan tidak mungkin hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan presiden kan. Tentu media juga nggak suka. Ini Pak Jurul kenapa jadi isinya seperti press release kan? Kan mereka kan pengen pasti ada ide-ide yang segar atau segala macam. Tapi kan hal yang seperti itu kan aku harus mempertimbangkan dengan semua kebijakan yang sekarang sedang berjalan di pemerintahan. Jadi tetap harus ada. Udah punya banyak catatan Bang? Banyak sekali. Banyak banget. Banyak itu catatan isinya rahasia negara semua? Oh enggak. Kadang-kadang ada yang kelucuan-kelucuan misalnya. Terbayang tidak? Aku itu kan nggak pernah menyiapkan diri untuk misalnya kalau keluar kota, aku biasanya cuma pakai ransel udah pergi aja. Sebelumnya? Kalau sama presiden. Kalau sekarang aku harus punya tas 2. Tas untuk bepergian itu 2, 1 di dalam mobil, 1 di rumah. Kenapa? Karena presiden itu biasanya hari Jumat itu tiba-tiba saja beliau, yuk berangkat yuk. Berangkat. Ya udah. Habis itu berarti ambil aja mobil, berangkat ke Halim, bawa aja tas itu udah jalan. Seperti itu. Tapi jadi kalau udah salah selesai, kostum gimana tuh? Kostum yang disiapkan? Kostumnya udah pasti. Oh, udah pasti. Warnanya putih. Kemudian kalau keluar kota itu pasti pakai baju putih dan kemudian ada batik. Itu aja. Dan pakai sepatunya pakai sepatu ini aja. Sepatu olahraga. Nah, seperti inilah. Aku kan pakai ini. Aku kan senang kemana-mana pakai sepatu olahraga. Iya. Sebagai jubir cukup nyaman, Bang? Sebagai jubir cukup nyaman sebenarnya. Artinya Presiden Jokowi ini kan tegak lurus ya.
terhadap demokrasi, terhadap Undang-Undang 45 kan, terhadap aturan undang-undangan. Beliau setia terhadap memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk dalam kasus Undang-Undang ITE kan. Itu kesetiaan beliau terhadap demokrasi tuh, terhadap hak asasi manusia juga. Karena kan hak untuk menyatakan pendapat itu kan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian beliau juga masterpiece dari gerakan 98 reformasi itu kan adalah amandemen 45, di dalamnya itu adalah presiden 2 kali. Itu masterpiece tuh, presiden 2 kali, pemilihan presiden langsung, pilkada langsung. Nah, ini juga presiden tegak lurus terhadap hal ini. Jadi aku bersama dengan presiden yang setia terhadap demokrasi konstitusional dan terhadap cita-cita. Jadi klop seperti itu kan. Nah, tentu karena beliau presiden, tapi ada beberapa hal yang aku kadang-kadang kurang juga. Aku kadang-kadang agak kurang sabar. Kadang-kadang aduh kok aku kadang-kadang kurang bisa mendengar terlalu banyak begitu ya. Kadang-kadang pengen cepat kan. Ya tapi dengan presiden bisa belajar lah terhadap hal tersebut. Jadi terima kasih Pak Jokowi. Jadi selain presiden saya, presiden rakyat Indonesia, juga menjadi semacam guru ya dalam kehidupan, terutama bagaimana caranya menghadapi orang lain. Beda ya suaranya Bang Fajrul ketika jadi aktivis sama jadi jubir. Masa beda? Iya. Beda. Terlalu apa? Ya sekarang sih jubir banget. Oh begitu ya? Iya. Tapi tinggal buka rekamannya aja Bang, beda. Oh bukan ya? Iya. Kan tergantung dulu, di mana posisi berada berarti. Tapi kan dulu ketika Indi yang menjadi presenter, kalau pagi-pagi kan aku santai aja juga. Kan aku dari dulu kan tidak pernah juga mencaci maki, kemudian juga menghina lawan tuh kan nggak pernah juga. Walaupun waktu itu sudah, waduh, sampai kalau aku juga kadang-kadang aneh, banyak orang yang tanya, Fajrul kok dihantam orang begitu keras begitu apa? Kok diam aja? Ya aku bilang ya apa boleh buat, karena kalau kita lawan dengan bahasa yang sama nanti berkelahi kan kayak gitu, tidak mencapai, nggak beres-beres. Dan kebetulan aku ketika di ITB kan aku aktif di PSIK, di Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan yang kerjanya berdebat, public speaking gitu kan ya. Aku juga jadi pemret majalah Ganesha yang kerjanya menulis. Jadi agak terlatih dalam urusan public speaking. Dan dalam urusan debating gitulah ya. Nah, tahu bagaimana apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh dengan kepala berlatih. Dan itu kan sudah terjadi sejak 80-an, 90-an lah ya, 80-an. Berarti sudah 30 tahun. Gila. Sudah mendarah daging bagaimana caranya debating, bagaimana caranya public speaking. Dan anakku yang Mahatma itu, dia Fakultas Hukum Unpad kan, dia kelompok debat juga tuh. Dia kelompok debat bapaknya. Itu dia kelompok debat moot court gitu ya, yang itu. Dan dia pernah juara untuk hakim. Kayak begitu. Nah, itu kalau di rumah itu berdebat tuh. Tapi sama aku, sama adiknya juga kan. Nah, tapi aku senang karena terlatih gitu ya, dia terlatih seperti ini juga kayak gitu. Tapi memang agak menurut aku dia mesti belajar sedikit menahan emosinya. Nah kalau aku sudah sudah lebih sabar. Oke Abang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih ini banyak. Ngobrolnya banyak banget. Kapan-kapan boleh kita ngobrol lagi ya Bang. Senang bisa bertemu lagi. Salam hormat dari Presiden Joko Widodo buat Mbak Indi, buat 270 juta. Kapan-kapan ajak Pak Jokowi duduk di sini. Oh iya, atau kita yang mungkin ada satu kesana. waktu ya ke sana kan, bisa aja gotongan. dengan podcast. Pak Jokowi sangat memahami dan kemudian ingin selalu masuk dengan dunia-dunia baru, baik podcast, YouTube segala macam. Kalau beliau punya waktu pasti akan hadir dan pasti akan memanfaatkan seperti itu. Berarti next kita mau coba ngomong aja di sini Pak Jokowi. Ya Pak ya, hadir ya Pak ya. Atau kita yang hadir ke tempat Bapak. Asik Pak, aku bilang juga ya, Pak Presiden asik di 1 jam 1000 pesan. Karena diskusinya kan untuk podcast dan audiensnya adalah umumnya generasi X
generasi Y, milenial dan khususnya generasi Z. Oke. Itu sudah 60%. Ditunggu Pak. Oke Bang Fajrul, Jangan terima lupa kasih. nanti vaksinasi ya. Ntar Oh lagi iya, kan. iya. Wartawan kan 5.000 Belum orang. didaftarin. Belum ya. Ya udah. Mudah-mudahan cepat. Amin, amin. Habis itu kita bisa bekerja sebaik-baiknya. Oke, Bang, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak warahmatullahi Indi. wabarakatuh. Salam hormat. Tonton, simak 1 jam 1000 pesan. Yeah, thank you. Oke. Assalamualaikum.